kita bahas dulu pendahuluannya. Untuk pendahuluannya sendiri, di dalam dunia bisnis modern, pengelolaan biaya yang efisien adalah kunci yang penting ya untuk menjaga daya saing dan mencapai keuntungan yang optimal. Penerapan biaya sistem standar dan analisis varian membantu perusahaan menetapkan ukuran biaya ideal serta membandingkannya dengan biaya aktual guna menilai efisiensi operasional. Biaya standar sendiri berfungsi sebagai alat perencanaan, penganggaran, dan pengendalian. Sedangkan analisis varians membantu mengidentifikasi penyimpangan biaya serta penyebabnya untuk perbaikan kinerja. Melalui pemahaman dari kedua konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas manajemen biaya, menilai kinerja produksi, dan memperkuat profitabilitas. Baik, kita ke pembahasan biaya standar. Kita bahas dulu pengertian biaya standar ya. Biaya standar merupakan biaya produksi yang telah ditentukan terlebih dahulu sebagai tolak ukur efisiensi pelaksanaan biaya sesungguhnya, yang mencakup standar bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik. Penetapan biaya standar dilakukan sebelum kegiatan produksi itu dimulai dan didasarkan pada rencanaan yang matang, berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan produksi serta menjadi dasar penilaian efektivitas kerja. Tujuan serta fungsinya, tujuan utamanya sendiri itu sebagai alat bantu manajemen dalam mengendalikan biaya produksi, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi itu dapat dipertanggungjawabkan oleh manajer. Namun secara umum, fungsi utama biaya standar adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan. Yang pertama ya, perencanaan anggaran. Penetapan estimasi biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik membantu perusahaan menyusun anggaran yang realistis dan menentukan harga jual, volume produksi, dan target laba. Pengendalian biaya. Dengan membandingkan biaya yang sebenarnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan, manajemen dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan atau varian secara cepat untuk mencegah pemborosan dan inefisiensi. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Biaya standar itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja departemen, tim, atau individu dalam perusahaan yang diukur berdasarkan kemampuan mereka, menjaga biaya aktual agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dasar pengambilan keputusan. Informasi dari biaya standar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, seperti pengendalian biaya, penetapan harga, hingga strategi peningkatan produktivitas. Penetapan harga produk. Yang kelima, biaya standar sebagai digunakan ya sebagai dasar untuk perhitungan untuk menentukan harga yang kompetitif sekaligus memastikan margin keuntungan tetap terjaga. Jenis-jenis biaya standar ada 3 ya. Yang pertama, standar ideal atau ideal standard. Standar ini diasumsikan bahwa tidak terjadi kesalahan, kerusakan mesin, atau pemborosan bahan baku. Yang kedua, standar yang diharapkan atau expected atau attainable standard. Jenis standar ini ditetapkan dengan memperhitungkan kondisi normal yang mungkin terjadi di dalam perusahaan, seperti tingkat absensi karyawan, waktu istirahat, dan gangguan kecil dalam produksi. 3. Standar normal atau ekonomi atau normal economic standard. Standar ini disusun dengan memperhatikan faktor internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi biaya produksi. Standar normal ini dianggap paling tepat untuk digunakan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja biaya. Komponen-komponen biaya standar. Komponen-komponen biaya standar itu biasanya mencakup 3 elemen utama. Biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah estimasi biaya atas bahan utama yang secara langsung digunakan dalam proses produksi dan menjadi bagian dari produk akhir. Penetapan biaya standar untuk bahan baku biasanya memperhitungkan 2 aspek utama. Yang pertama, kuantitas standar atau standar quantity. Yang kedua,
harga standar atau standard price. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah estimasi biaya atas tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang. Penetapan biaya standar untuk tenaga kerja juga mempertimbangkan dua faktor utama. Yang pertama, waktu standar atau standard time. Yang kedua, tarif upah standar atau standard rate. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik mencakup seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Komponen ini sendiri terbagi antara dua ya. Antaranya yang pertama biaya overhead tetap atau fixed overhead. Yang kedua biaya overhead variable atau variable overhead. Kita masuk ke penyusunan biaya standar. Yang pertama, penyusunan standar biaya material atau bahan baku. Standar biaya material disusun berdasarkan informasi dari faktur pembelian material yang memuat kuantitas, harga setiap bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi, faktur yang digunakan untuk menentukan harga standar material, dan sebagai acuan dalam mengatur jumlah pembelian, persediaan di gudang, serta kebutuhan produksi. Dengan rumus, standar material sama dengan harga persatuan dikali jumlah satuan material yang digunakan untuk membuat satu unit produk jadi. Penyusunan biaya yang kedua ya, penyusunan standar upah langsung dilakukan dengan menetapkan waktu standar yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk, biasanya melalui studi waktu atau time study. Waktu standar ini digunakan sebagai dasar merencanakan kebutuhan tenaga kerja, menjadwalkan produksi, serta menilai efisiensi pekerja, yang bisa kita cari dengan rumus upah langsung per unit produk sama dengan tarif upah dasar dikali waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk. Yang ketiga, penyusunan standar biaya overhead pabrik. Terdapat dua komponen utama yang harus ditetapkan, yaitu tarif standar per dasar pembebanan dari dasar pembebanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Kedua unsur ini digunakan untuk menentukan besarnya biaya overhead yang seharusnya dibebankan pada setiap produk. Bisa kita cari dengan rumus tarif per dasar pembebanan, jam mesin, jam kerja, dan sebagainya dikali jam mesin atau jam kerja standar satu unit produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis varians. Yang pertama itu kita cari tahu dulu apa itu analisis varians. Nah, analisis varians itu adalah perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya yang terjadi dalam proses produksi, di mana selisih yang bersaldo debit menunjukkan varians tidak menguntungkan atau unfavorable variance, sedangkan selisih yang bersaldo kredit menunjukkan varians menguntungkan atau disebut favorable variance. Varians ini muncul karena adanya perbedaan kondisi aktual dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menganalisis selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya, manajemen dapat mengambil langkah korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Hasil analisis ini juga berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan anggaran periode berikutnya dan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan biaya. Jadi, varians ini terdapat beberapa jenis atau kita sebut selisih ya. Selisih yang pertama itu ada selisih biaya bahan baku. Di sini terdapat dua jenis selisih biaya bahan baku, yaitu selisih harga bahan baku atau material price variance dan selisih kuantitas bahan baku. Kalau selisih harga bahan baku ini rumusnya itu harga sesungguhnya dikurang harga standar dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Kalau selisih kuantitas bahan baku, rumusnya itu kuantitas sesungguhnya dikurang kuantitas standar dikali harga standar. Yang kedua itu ada selisih biaya tenaga kerja langsung. Ini muncul akibat perbedaan antara tarif upah atau waktu kerja standar
dengan realisasi sebenarnya dalam proses produksi. Yang pertama itu ada selisih tarif upah atau labor rate variance dengan rumus tarif upah sesungguhnya dikurang tarif upah standar dikali jam kerja sesungguhnya. Yang kedua ada selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah. Rumusnya itu jam kerja sesungguhnya dikurang jam kerja standar dikali tarif upah standar. Yang ketiga ada selisih biaya overhead pabrik. Ini timbul karena adanya perbedaan antara biaya overhead pabrik yang dianggarkan dengan biaya overhead yang benar-benar terjadi selama periode produksi. Nah, yang pertama itu ada selisih terkendali atau controllable variance. Rumus dari selisih terkendali ini adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurang kuantitas normal dikali tarif tetap ditambah kuantitas standar dikali dengan tarif variabel. Yang kedua ada dari selisih biaya overhead pabrik itu ada selisih volume atau volume variance dengan rumus kapasitas produksi nyata dikurang kapasitas standar dikali dengan tarif tetap. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah analisis varians, di mana ini menyertakan satu contoh. Contohnya itu sebuah perusahaan garment yang menghasilkan kemeja pria menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok dari produk yang dihasilkannya. Kapasitas normal per bulan adalah 2.500 helai kemeja yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik yang disusun berdasarkan jam mesin berjumlah Rp37.500.000, di mana 60% diantaranya bersifat variabel. Jadi 60% bersifat variabel, sisanya 40% bersifat tetap. Selanjutnya, harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai kemeja adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku yang digunakan untuk satu helai kemeja itu adalah 2 meter. Harganya per meter adalah 12.500, sehingga 2 meter dikalikan dengan 12.500 adalah 25.000. Biaya tenaga kerja langsung yaitu 5 jam kerja langsung dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja langsung itu 2.000, maka diperoleh biaya tenaga kerja langsungnya adalah 10.000, dan biaya overhead pabrik adalah selama 4 jam mesin. Selama satu periode telah dihasilkan kemeja sebanyak 2.490 helai dengan biayanya yang pertama dipakai kain sebanyak 4.990 meter dan harganya per meter itu adalah 12.490. Yang kedua dibayar gaji dan upah sebesar Rp24.910.000 untuk 12.455 jam kerja langsung. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik sesungguhnya itu adalah Rp30.325.400 dengan 9.965 jam mesin. Kita masuk ke penyelesaian. Di penyelesaian ini kita cari dulu tarif BOP-nya, tarif variabel, dan tarif tetapnya. Rumus-rumusnya sudah diterangkan, di mana tarif BOP itu adalah anggaran BOP dibagikan dengan kapasitas normal. Jadi dari soal kita peroleh tadi anggaran BOP-nya adalah Rp37.500.000. Kita bagikan dengan kapasitas normalnya itu adalah jam mesinnya 10.000, sehingga diperoleh tarif biaya overhead pabrik sebesar Rp3.750 per jam mesin. Untuk tarif variabel di soal tadi diketahui dia 60%, maka 60% dikalikan dengan Rp37.500.000 kita bagikan dengan 10.000, diperoleh Rp2.250 per jam mesin. Untuk tarif tetap, di mana tarif tetapnya itu adalah 40%. 40% dikalikan dengan Rp37.500.000 per 10.000 jam mesin diperoleh Rp1.500 per jam mesin. Selanjutnya kita analisis harga pokok standar untuk satu helai kemeja itu, di mana ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini ada dua, biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Untuk bahan baku, di mana satu helai itu membutuhkan 2 meter, maka 2 meter dikalikan dengan 12.500 adalah Rp25.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung, 5 jam kerja langsung dikalikan dengan 2.000 hasilnya Rp10.000. Dan untuk biaya overhead pabrik tadi kita sudah cari 4 jam mesin untuk variabel, 4 jam mesin dikalikan dengan Rp2.250, jumlahnya adalah Rp9.000.
Dan untuk BOP tetap 4 jam mesin dikalikan dengan Rp1.500, maka diperoleh adalah Rp6.000. Total dari biaya overhead pabrik seluruhnya adalah Rp15.000. Jadi harga pokok standar helai kemeja itu kita totalkan Rp25.000 tambah dengan Rp10.000 tambahkan dengan Rp15.000, hasilnya adalah Rp50.000. Jadi untuk satu helai kemeja biayanya itu standarnya adalah Rp50.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan selisih biaya, di mana selisih biaya ini kita analisis biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Harga pokok standarnya itu Rp2.490 dikalikan dengan Rp5.000 diperoleh adalah Rp62.250.000. Sementara untuk harga pokok sesungguhnya adalah Rp4.990 dikalikan dengan Rp12.490, hasilnya adalah Rp65.325.100. Nah, untuk selisih bahan bakunya ini kita kurangi antara harga pokok sesungguhnya dengan harga pokok standar, diperoleh Rp75.000 untuk biaya bahan baku. Demikian juga untuk biaya tenaga kerja langsung, diperoleh selisih biayanya adalah Rp10.000, dan untuk biaya overhead pabrik diperoleh selisih biayanya adalah minus Rp29.600. Selanjutnya kita masuk ke analisis selisih, di mana analisisnya ada selisih bahan baku terdiri dari 2, selisih harga bahan baku. Rumusnya selisih bahan baku adalah harga sesungguhnya kita kurangi dengan harga standar, kita kalikan dengan kuantitas sesungguhnya, diperoleh Rp12.490 dikurangi Rp12.500, kita kalikan dengan Rp4.990 diperoleh adalah Rp49.900. PV favorable variance. Untuk selisih kuantitas bahan baku, rumusnya kuantitas sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas standar, kita kalikan dengan harga sesungguhnya, diperoleh Rp4.990 dikurangi Rp2.490 kali 2. Kenapa dikali 2? Karena untuk satu helai kemeja itu menggunakan 2 meter kain. Kita kalikan dengan Rp12.500 diperoleh adalah Rp125.000. Yang kedua adalah selisih biaya tenaga kerja. Ada 2, selisih tarif upah dan selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah. Di mana rumus untuk selisih tarif upah yaitu tarif upah sesungguhnya dikurangi dengan tarif upah standar, kita kalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Ini dia sama 0 karena kenapa? Tarif upah sesungguhnya itu sama dengan tarif upah standar. Untuk selisih jam kerja, rumusnya adalah jam kerja sesungguhnya dikurang jam kerja standar, kita kalikan dengan tarif upah standar, diperoleh adalah Rp10.000. Yang ketiga adalah selisih biaya overhead pabrik. Jadi selisih biaya overhead pabrik ini ada 3, ada analisa 2 selisih, ada analisa 3 selisih, dan analisa 4 selisih. Kita bahas yang pertama dulu, analisa 2 selisih, yang terdiri dari selisih terkendali dan selisih volume. Rumusnya untuk selisih terkendali yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya kita kurangi dengan kuantitas normal, kita kalikan dengan tarif tetap, ditambah dengan kuantitas sesungguhnya dikalikan dengan tarif variabel. Jadi untuk tarif tetap dan tarif variabel tadi sudah kita cari di soal sebelumnya, tinggal kita masukkan nominal angka-angkanya, diperoleh untuk selisih terkendali adalah Rp89.600. Dan untuk selisih volume, rumusnya adalah kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas standar, kita kalikan dengan tarif tetap, yaitu Rp10.000 dikurangi Rp9.960, terus kita kalikan dengan Rp1.500, diperoleh adalah Rp60.000. Selanjutnya untuk analisa 3 selisih, yang pertama ada selisih pengeluaran. Rumusnya biaya overhead sesungguhnya kita kurangi dengan kuantitas normal kalikan dengan tarif tetap ditambahkan dengan kapasitas sesungguhnya, dikalikan dengan tarif variabel, tinggal kita masukkan angkanya, di mana tadi kita sudah mencari angka antara tarif variabel dan tarif tetap, diperoleh adalah Rp10.850. Untuk yang kedua dari analisa 3 selisih ini adalah selisih kapasitas. Rumusnya kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya, kita kalikan dengan tarif tetap, diperoleh Rp52.500. Yang ketiga ada selisih efisiensi, di mana selisih efisiensi itu adalah kapasitas sesungguhnya kita kurangi dengan kapasitas standar, kita kalikan dengan tarif biaya overhead, diperoleh adalah Rp18.750.
Yang terakhir ini analisa 4 selisih. Analisa 4 selisih ini merupakan pecahan dari analisa 3 selisih di bagian selisih efisiensi yang terdiri dari selisih efisiensi tetap dan selisih efisiensi variabel. Untuk selisih efisiensi tetap, rumusnya adalah kapasitas sesungguhnya dikurangi dengan kapasitas standar, kita kalikan dengan tarif tetap, yaitu 9.965 dikurangi 9.960 kita kalikan 1.500 dikurangi 7.500. Dan untuk selisih efisiensi variabel, rumusnya yaitu kapasitas sesungguhnya dikurangi dengan kapasitas standar, kita kalikan dengan tarif variabel diperoleh 11.250. Kita sampai kepada kesimpulan, di mana kesimpulannya itu sistem biaya standar membantu perusahaan mengendalikan dan mengevaluasi biaya produksi dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Melalui analisis varians, manajemen dapat menilai efisiensi, mengidentifikasi penyebab penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan. Penerapan kedua konsep ini memungkinkan perusahaan merencanakan anggaran secara lebih akurat, mengendalikan biaya secara efisien, dan meningkatkan profitabilitas serta daya saing.